Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah yang keren banget ini. Dari Isya Waras Senja. Kisahnya keren banget teman-teman, bagus banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan nggak pakai lama-lama aja ya, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Yuk, berangkat ke Jawa Timur. Pesugihan wanita pemilik warung bakso. Untung kamu menerima Iqbal bekerja di sini, desak Karti sambil duduk di bangku kayu. Ibu itu sudah tua, tidak sanggup lagi bekerja keras harian. Dia bersyukur karena Devi bersedia mempekerjakan Iqbal di warung bakso mereka. Pemuda tanggung yang belum lagi mencapai usia 20 tahun itu bergerak dengan cekatan. Devi kini hanya harus menyiapkan pesanan pembeli. Selanjutnya Iqbal lah yang menangani. Bukan hanya mengantar pesanan, dia juga selalu sigap merapikan meja yang kotor. Mangkok dan gelas bersih selalu tersedia hingga Karti tak lagi merisaukan tangannya yang lecet karena terlalu sering mencuci piring. Kelelahan yang biasanya dirasakan kini mulai berkurang. Namun, bukan hanya hal itu yang lebih menyenangkan bagi Karti, dia juga menyukai keceriaan anak muda itu. Dev, bagaimana kalau gaji Iqbal itu dinaikkan? Tanya Karti ketika Iqbal sedang sibuk mencuci mangkok yang kotor. Devi mengerucutkan bibir. Kemungkinan itu memang telah terfikirkan olehnya. Apa ndak terlalu cepat, Bu? Dia itu kan baru 2 bulan kerja di sini. Ya tidak apa-apa, kan supaya dia lebih bersemangat membantu kita, Dev. Tangan Devi sibuk menyiapkan pesanan pembelinya, tetapi ucapan ibunya masih menjadi bahan pikiran. Dia memang sempat berniat menaikkan upah Iqbal, hanya saja tidak secepat ini. Ya Bu, nanti akan Devi pertimbangkan lagi. Kenyataannya, Devi tak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. Kesibukannya membuat Devi melupakan obrolan mereka. Terlebih, ketika seorang lelaki dengan wajah berkeriput masuk ke dalam warung, dia tetap berdiri walau seluruh meja dan bangku telah kosong. Warung sebentar lagi memang akan tutup. Pak Catur, desa Devi lelah. Langkahnya sedikit bergegas menghampiri lelaki bertubuh bungkuk karena termakan usia itu. Mari, duduk Pak. Catur menggerakkan bibir lebih menyerupai seringai dibandingkan senyum yang senang. Sudah tutup warungmu, Devi mengangguk. Tidak disangkanya lelaki itu akan datang seorang diri ke warung saat malam hari begini. Tambah ramai ya sepertinya. Aku cukup lama menunggu di luar karena tak bisa masuk ke dalam. Loh, kenapa ndak masuk aja Pak? Ujar Devi berbahasa basi. Kalau boleh jujur, dia justru tak ingin lelaki itu muncul di warungnya. Seringnya Pak Catur semakin melebar, diikuti oleh ekspresi puas di wajahnya persis ular yang kekenyangan usai menyantap mangsa. Sepertinya keadaanmu itu semakin membaik, Nah Devi. Tentu bisa memenuhi penawaran yang aku tanyakan 2 bulan yang lalu. Bu Karti yang berdiri tak jauh dari mereka melirik pada Devi dengan keheranan, sedang anaknya memilih menghindari lirikan Bu Karti. Saya sudah minta tempo, Pak. Aku sudah memberikan tempo. 2 bulan itu waktu yang cukup untuk mengumpulkan uang. Pak Catur mengelus dagunya yang tak berjanggut. Apalagi tempat ini tak pernah sepi. Devi mendesah lelah. Hutang yang ditinggalkan almarhum ayahnya yang brengsek itu masih belum juga terbayar lunas. Hobinya berjudi, bahkan masih menyusahkan anak istrinya walau lelaki tua itu sudah dikubur. Jadi bagaimana? Kapan kamu mau melunasi seluruh hutang bapakmu? Masalahnya
Sekarang ini saya belum punya uang yang cukup, Pak, sahut Devi lirih berusaha agar tak terdengar oleh ibunya. Masa warung selama ini tidak bisa menghasilkan uang yang banyak? Pak Catur meletakkan tongkat ke atas meja, tongkat dari kayu yang selalu dia bawa untuk membantu menopang tubuhnya yang bungkuk. Mata Devi mengerling ke tongkat berwarna hitam legam itu dari para warga sekitar. Dia sudah mendengar Pak Catur kerap kali menggunakan benda itu untuk menyabet punggung orang yang lalai membayar hutang mereka. Pak Catur tampak menyadari pikiran Devi. Aku itu tidak suka memukul perempuan muda. Ucapan Pak Catur tak menenangkan hati Devi. Saya ingin meminta waktu sebentar lagi, Pak. Devi masih tak bisa mengalihkan tatapan dari tongkat yang telah melukai banyak orang itu. Aku sudah memberikanmu banyak waktu. Sentak Pak Catur keras membuat Devi terkesiap-kecut. Tolonglah, Pak. Saya tahu Bapak itu sebenarnya memiliki hati yang baik dan penuh pengertian. Tentu tidak sulit untuk mengabulkan permintaan ini. Bujuk Devi hati-hati. Diberanikannya untuk menatap langsung ke arah wajah Pak Catur diam-diam menelan ludah karena wajah yang buruk rupa itu mulai tersenyum ke arahnya. Bukan senyuman, tapi lebih mirip seringai. Pintar sekali kamu berbicara, balas Pak Catur tak lagi sekeras tadi. Sebenarnya saya ini ada tawaran lain yang lebih baik untukmu. Devi masih memandangi Pak Catur, memusatkan perhatiannya pada mata yang mulai buram tapi masih berkilat penuh nafsu. Dalam hati dia sudah bisa menebak apa tawaran yang akan diajukan oleh lelaki yang lebih pantas menjadi kakeknya itu. Daripada susah-susah mengumpulkan uang untuk membayar hutang-hutang judi bapakmu, bagaimana kalau kamu menjadi istriku saja? Kamu tidak perlu lagi bekerja keras seperti ini. Kehidupan mewah langsung dapat dinikmati kalau kamu bersedia menjadi istriku. Pak Catur menjulurkan lidah lalu menjilati bibirnya. Aku tahu kamu sudah menjanda. Tentu tawaranku ini tidak berlebihan. Toh, aku tidak sedang melamar gadis ingusan. Saya belum siap untuk menikah lagi. Tolak Devi lirih. Dari sudut matanya ia dapat melihat Iqbal dan Bukarti yang berjalan mendekat. Dengan cepat digelengkannya kepala, meminta agar dua orang tersebut tetap menjaga jarak dengannya. Apa kamu tidak merindukan laki-laki yang bisa menghangatkan tempat tidurmu? Catur terkekeh, matanya mengamati Devi dari ujung rambut hingga ke bawah, naik lagi dan berlama-lama memandang dada Devi yang turun naik. Secara naluriah, Devi bergerak mundur dan bersedekap dada. Saya akan membayar sesuai permintaan Bapak. Seminggu lagi uang itu akan siap. Kalau dalam seminggu lagi kamu tidak berhasil menyediakan uangnya, rumah dan warung ini akan jadi milik Bapak. Baik, aku berikan waktu seminggu lagi. Tapi awas, kalau kamu sampai ingkar janji. Pak Catur berkata keras sambil menggebrak meja dengan kencang. Tampaknya ia tersinggung karena Devi menolak lamarannya. Devi mengangguk, wajahnya tampak tenang, walau sesungguhnya ia pusing memikirkan rencana yang harus dilakukannya demi memperoleh uang sebesar 200 juta. Keesokan harinya, Devi sengaja menutup warung dengan alasan ingin beristirahat sejenak. Dimintanya agar Iqbal libur, tetapi pemuda itu memilih untuk tetap datang menemani Karti karena tak tega membiarkan perempuan tua itu merasa kesepian. Devi berangkat ya Bu, pamitnya pada Bukarti yang sedang mengobrol dengan Iqbal. Bukarti melambaikan tangan pada Devi yang sudah menaiki mobil travel yang datang menjemputnya. Dia akan menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menemui guru spiritualnya yang bernama Nyi Narsi. Masih kurang laris warungmu? Tanya Nyi Narsi ketus saat Devi tiba di sana. Saya butuh banyak uang, Nyi.
Devi menjawab pelan, kepalanya menunduk malu. Siapa yang tidak butuh banyak uang, Dev? Nyinarsi duduk di sofa hitam miliknya. Saya harus melunasi semua hutang-hutang Bapak. Penghasilan dari warung hanya bisa menutup bunganya saja. Ya, beberapa bulan yang lalu, Devi nekat menemui Nyinarsi untuk meminta pertolongan. Perempuan yang masih terlihat muda itu memberinya saran untuk menggunakan tali pocong sebagai penglaris dagang. Tapi pocong yang diberikan Nyinarsi memang terbukti ampuh. Warung bakso milik Devi langsung laris manis, pembeli antri setiap hari. Kamu harus melakukan ritual yang lebih berat. Salah sedikit, nyawamu jadi taruhan. Saya siap melakukannya, Nyi. Devi sudah pasrah. Dia lebih baik mati daripada harus menjadi istri si tua bangka itu. Nyinarsi menggelengkan kepala. Bagaimana kalau kamu relakan saja tanah dan rumahmu itu sebagai pembayar hutang? Kamu masih bisa membuka usaha di tempat lain. Devi tak menjawab. Matanya masih tertunduk ke bawah, menatap pola ubin seraya merenungi semua pilihan yang telah diambilnya. Rumah itu memang memiliki banyak kenangan. Ibunya pasti akan sedih kalau sampai kehilangan peninggalan kedua orang tuanya. Hanya itu satu-satunya harta warisan ibu, karena yang lain sudah dijual oleh bapaknya sebagai modal berjudi. Sudahlah, sepertinya kamu memang sudah membulatkan tekad. Ayo, pergi ke belakang, beristirahatlah dulu. Tengah malam nanti, pembantuku akan membangunkanmu. Nyinarsi lalu menyuruh Devi untuk beristirahat terlebih dahulu. Tepat tengah malam, pembantu Nyinarsi mengetuk pintu kamar Devi, diminta agar bersiap-siap pergi ke tempat yang diarahkan oleh majikannya. Nyinarsi mana? Kata Nyinarsi, Mbak ini tidak perlu ditemani, bisa pergi sendiri karena tempatnya dekat. Mbak pergi saja ke belakang desa. Pembantu Nyinarsi menyerahkan kantung yang berisi perlengkapan yang harus dibawa Devi. Terpaksa Devi keluar rumah seorang diri, menyusuri jalan setapak yang hanya diterangi oleh sedikit lampu. Devi melangkah pelan. Banyak pohon yang tumbuh tinggi menjulang di depan rumah penduduk, membuat jalan semakin gelap. Tangannya gemetaran saat memeluk tubuh. Dingin malam yang menusuk membuatnya menyesal karena tak memakai jaket terlebih dulu. Sandal jepit yang dipinjamkan oleh Nyinarsi ternyata menimbulkan suara berisik, membuat Devi menoleh ke belakang berkali-kali, mengira jika suara itu muncul karena ada orang lain yang berjalan bersamanya. Dia menoleh lagi untuk kesekian kali, lalu bersungut sendiri. Di belakangnya hanya ada pohon yang bergoyang pelan dengan bayangan gelap di bawahnya. Devi sendirian di sana. Begitulah yang ia kira, sampai ada suara halus menyapa Devi, memanggilnya dari pagar rumah yang tersembunyi di balik rerimbunan pohon mangga. Kemana, Mbak? Devi berhenti sejenak sambil memandang pakaiannya sendiri. Dia mengenakan baju lengan panjang dengan celana gombrong, rambutnya digelung di balik topi. Dia sudah berupaya sebaik mungkin agar dikira laki-laki, namun sepertinya penampilan Devi masih bisa dikenali sebagai perempuan. Tidak takut pergi malam-malam begini? Suara itu kembali bertanya, diikuti oleh pagar yang berderit. Tampaknya dimulai berjalan keluar karena penasaran pada Devi. Hanya mencari angin. Saya baru datang dari kota sebelah, tidak bisa tidur karena belum terbiasa dengan keadaan di sini. Devi menjawab panjang agar tak menerima pertanyaan lebih lanjut lagi. Tapi sayang, harapan Devi patah dengan mudahnya. Perempuan yang tadi menyapa kini telah berjalan dengan cepat sehingga mengagetkan Devi karena mendadak ada orang lain di sisinya. Boleh aku temani? Pelipis Devi berkedut, tak sopan menolak permintaan orang yang baru ditemuinya walau ia merasa kurang nyaman. Boleh. Lawan bicaranya tersenyum, berjalan di belakang Devi tetapi tak berbicara lagi. Mereka kembali berjalan, kini tak menentu arah karena Devi enggan mengarahkan langkah menuju tujuannya semula. Mungkin mereka telah berjalan beberapa ratus meter ketika Devi melihat bangunan sederhana tanpa dinding berdiri di pinggir jalan dengan televisi menyala terang.
Beberapa lelaki duduk mencangkung dengan rokok di tangan. Tidak ada yang berbicara. Semua tampak gelisah dengan mata sesekali mengarah ke jalan. Sepertinya saya sudah capek, ucap Devi seraya mengerus leher yang terasa tebal. Angin malam membuat bulu kuduknya berdiri. Aku belum, jawab teman barunya itu. Devi tak peduli apakah perempuan itu capek atau tidak. Dia hanya ingin berbalik dan pergi meninggalkan pos ronda. Ada rasa cemas di hatinya, takut kalau para peronda itu masih ingat wajahnya sebagai pembongkar makam beberapa bulan silam. Akan tetapi, lagi-lagi upaya Devi berakhir gagal. Salah seorang peronda menoleh ke arah mereka, lantas menepuk punggung temannya. Lelaki itu berbicara dengan ribut, disusul oleh para peronda lain. Mereka membelalakan mata saat melihat Devi. Wajah pucat pasti terlihat begitu jelas. Devi tercengang melihat tingkah mereka. Terlebih ketika rombongan peronda itu berlarian ke segala arah, berteriak meminta tolong dengan suara setengah menangis. Hanya satu orang yang tidak berlari. Dia menunjuk ke arah Devi, tangannya gemetar, lalu lunglai ke atas tanah, pingsan. Devi terkekeh, tapi dengan cepat ia menutup mulut. Dia lupa ada orang lain di belakangnya yang ikut menjadi saksi kekonyolan para peronda. Namun, suara kekeh justru terdengar dari balik punggung Devi. Perempuan asing yang baru saja berjalan bersamanya tertawa parau, sedikit melengking seperti suara kuda. Tawa itu menakutkan, membuat Devi mempercepat langkah. Akan tetapi, dia tak bisa berjalan jauh karena lengannya dicekal kuat. Perempuan di sampingnya tidak mengizinkan dia pergi. Devi memandangi tangan yang memegang lengannya. Tangan itu kurus, hanya kulit membalut tulang. Kukunya panjang dan tajam berwarna hitam yang membuat Devi mengernyit jijik. Lepas, bentaknya. Suara ringkikan kuda masih terdengar, disusul oleh aroma amis yang menyengat hidung. Devi menoleh, mendapati wajah seram dengan taring menyembul dari bibirnya. Langkahnya goyah seketika, nyaris limbung dan terjerembab ke depan andai tak segera menenangkan diri. Nyinarsi telah memberikannya peringatan bahwa perjalanannya tak akan berjalan mulus. Devi menarik nafas panjang, lantas menyesalinya. Aroma bangkai menusuk tajam, membuat perutnya bergolak kuat. Lepas, bentaknya sekali lagi. Kini diiringi sentakan yang lebih kuat hingga akhirnya dia terbebas dari tangan yang menyerupai cakar tersebut. Dipandangnya tangan yang tergores, beberapa tetes darah terjatuh ke tanah akibat tajamnya kuku makhluk asing itu. Tapi aneh, Devi tak merasa takut. Saat ini yang dirasakannya hanyalah rasa jijik bercampur marah. Perjalanannya terhambat, sedang waktu yang Devi miliki tak cukup banyak. Jangan menggangguku lagi. Devi memutuskan untuk kembali berjalan, meninggalkan pos ronda dan membiarkan peronda yang tergeletak pingsan di tanah. Tidak lagi ia menoleh ke belakang, tetapi Devi tahu sosok yang telah membuat para peronda lari terbirit-birit itu masih mengikuti dari arah belakang. Dirapalnya mantra pemberian Nyinarsi beberapa bulan silam, sosok mengerikan itu pun lenyap seperti asap yang ditiup angin. Andai bukan karena terdesak oleh keadaan, mungkin Devi akan mengurungkan niatnya. Sebagai manusia biasa, dia pun masih memiliki rasa takut, tetapi terpaksa menekannya dalam-dalam. Dia berjalan cepat, melintasi kuburan sepi, mengabaikan dedaunan Kamboja yang bergerak pelan tertiup angin. Tidak dihiraukannya tikus yang berlarian di dekat kaki Devi sebelum bersembunyi di dalam got yang kotor. Devi baru berhenti ketika ia tiba di sebuah tepian sungai kecil. Lebarnya tak mencapai 2 meter dengan pinggiran yang dipenuhi semak berduri. Matanya menatap awas, mencari-cari apakah ada gerakan mencurigakan di balik semak-semak. Cukup lama ia berdiri demi meyakinkan diri bahwa keberadaannya sudah aman. Dia tak perlu mengkhawatirkan orang yang kebetulan melintasi tempat ini. Setelah kejadian di pos ronda tadi, sepertinya mustahil ada yang berani berkeliaran di tempat gelap seperti ini.
Sebatang pohon akasia menjadi perhatian Devi. Batu besar yang berada tak jauh dari batang akasia menjadi tempat yang sempurna untuk Devi mengganti pakaian. Berbekal kain hitam yang melilit ke dada Devi, ia mulai mencelupkan kakinya ke sungai. Betisnya yang putih perlahan tenggelam di dalam air yang gelap, sementara ia bergidik menahan dingin. Walau tak terlalu lebar, nyatanya sungai ini memiliki kedalaman yang bisa membahayakan dirinya andai tak berhati-hati. Katanya Darcy, tidak perlu ke tengah, cukup berendam hingga sebatas leher. Diulanginya pesan yang disampaikan oleh pembantunya Darcy. Air yang dingin menggigit tulang perlahan berubah hangat. Mungkin karena dia sudah mampu beradaptasi dengan suhu yang terus turun, atau Devi memang kehilangan kepekaannya. Devi, kelopak Devi yang telah terpejam sontak bergerak, tetapi dia berhasil menahannya tepat waktu lagi-lagi karena ingat petua dari Nyinarsi yang menuntut Devi agar berkonsentrasi dengan ritualnya. Devi, namanya dipanggil lagi, dan kali ini terdengar seperti suara Iqbal. Bibir Devi berkedut pelan. Kali ini setan yang mengganggunya pasti tak akan berhasil. Dia tahu pasti Iqbal tak mungkin menyusul ke sini. Gagal menarik perhatian Devi membuat setan pengganggunya semakin berani. Sebuah benda berat terdengar jatuh menggelinding lalu tercebur ke dalam sungai. Airnya memercikan kuat ke wajah Devi disertai gelombang besar. Devi tetap menutup mata. Mulutnya terus merapal mantra yang diberikan Nyinarsi. Perempuan tua itu telah memberinya mantra yang harus terus dibaca hingga Devi bertemu dengan sosok yang mengikat pesugihannya. Namun tubuhnya mengejang seketika ketika ia merasakan ada benda asing yang mulai menyentuh lehernya. Devi gemetar saat menyadari jika itu adalah lidah. Lidah yang bercabang dua. Ular. Sisi kasar menyapu kasar kulit Devi diiringi oleh desis lirih yang membuatnya semakin gemetar. Ular itu berukuran besar, setidaknya hampir sama besar dengan pergelangan tangan Devi. Dia takut ular yang merayap di tubuhnya itu bukanlah makhluk jadi-jadian, melainkan hewan melata biasa. Hewan melata yang merasa terusik karena kehadiran Devi malam itu. Jangan pernah membuka mata. Suara Nyinarsi terdengar seperti geledek di telinga Devi. Seakan perempuan itu berada di dekatnya, terus mengawasi Devi agar tak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mata Devi kembali dipejamkan. Walau nafasnya tersengal karena ketakutan, ular yang tadi sekedar merayap kini mulai membelit tubuhnya dengan kencang. Devi tak berkutik, tak bisa membuka mata, berteriak, apalagi berlari kabur dari tempatnya berada. Dia harus bersikap patuh walau hampir menangis ketakutan. Untungnya ketakutan Devi tak terlalu lama ia rasakan. Ular yang melilit kuat di dada Devi mendadak hilang, lenyap tak berbekas. Jalan nafasnya kembali lega sehingga Devi dapat menarik nafas dengan tenang. Rupanya ular itu hanya salah satu jelmaan setan yang menggoda niat Devi menguji dirinya apakah masih bisa bertahan dengan tekadnya. Devi terus berendam dalam sungai. Dia sendiri tak tahu sudah berapa lama ia berada di sana. Tangannya sudah mati rasa sejak tadi. Begitu pula bagian tubuhnya yang lain. Hanya indera penciuman yang berfungsi dengan baik. Walau samar, tetapi ia dapat mencium aroma wangi Kamboja yang membuatnya terlena. Sungai yang tadinya tenang kini perlahan mulai bergerak. Gelombang-gelombang halus menerpa tubuhnya menjadi pertanda bahwa Devi sudah bisa membuka mata. Sesosok tubuh dengan raut wajah tak asing berdiri di depannya, mengambang di atas air dengan pendar lembut yang mengelilingi tubuhnya. Akan tetapi bukan kesan tenang yang dirasakan Devi. Walau datang tanpa angin atau bau busuk, sosoknya tetap mengerikan di mata Devi. Wajah perempuan itu tidak berlumuran darah, juga tidak dipenuhi belatung, namun matanya menyorot tajam ke arah Devi, penuh dendam yang membuat nyali Devi langsung ciut. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Terdengar suara bernada pedas dari perempuan di hadapannya. Walau perempuan itu tidak menggerakkan bibir,
Devi masih tak bisa bersuara. Matanya berkedip-kedip menatap perempuan yang sangat dikenalinya, perempuan penghuni kubur yang digali diam-diam oleh Devi beberapa bulan silam. Wajar saja jika dia marah karena Devi telah mencuri bagian dari mayatnya. Mengusik ketenangan yang seharusnya ia rasakan membuat perempuan itu terombang-ambing dalam dunia roh yang gelap. Apa yang kau inginkan? Sekali lagi ia bertanya, tapi dengan nada yang lebih rendah, seolah dirinya telah pasrah menghadapi keadaan. Aku ingin kamu membantuku, ujar Devi setelah mengumpulkan nyali yang sempat berantakan. Apa bantuanku masih belum cukup? Belum. Aku ingin lebih kaya dari sekarang. Manusia serakah. Devi tersenyum sinis. Kabulkan permintaanku, maka aku juga akan memenuhi permintaanmu. Kalau aku tidak mau, tali pocongmu menjadi jaminan. Kamu tak akan pernah menemukan kedamaian jika tak menuruti keinginanku. Perempuan gaib di depan Devi tertawa getir, kepalanya terdongak ke atas. Aku tidak akan pernah menemukan kedamaian. Tidak akan pernah, kecuali kau bersedia menuruti keinginanku. Aku bisa saja mengabulkan keinginanmu, tapi semua ada harganya. Dia menatap Devi lagi, kini dengan mata berkilat bengis. Bola matanya berwarna merah pekat, campuran kekecewaan sekaligus amarah yang menggelegak. Devi berjengit. Ia sadar betul roh di hadapannya itu marah besar. Aku tahu kamu akan meminta tumbal darah dariku, kan? Tidak ada sautan. Perempuan itu hilang bagai asap, lenyap tanpa meninggalkan bekas sama sekali, seolah kehadirannya tadi hanyalah mimpi buruk Devi. Namun Devi tahu pasti dia tidak bermimpi. Perjanjian mereka kini telah diperbarui. Devi akan menerima kekayaan sesuai permintaannya. Warungnya akan semakin ramai, pamornya pun akan meningkat drastis. Dia berjalan dengan susah payah kembali ke tepian sungai. Semak berduri melukai tangannya, tetapi tidak menyurutkan niat Devi untuk segera naik ke darat. Sosok kuntilanak yang tadi mengikuti Devi kini telah hilang. Begitu juga sosok yang menyerupai ular. Mereka menghilang begitu saja, seolah tak lagi tertarik pada Devi. Mungkin karena Devi kini telah menjadi bagian dari mereka. Bahkan lebih kejam karena tega mengorbankan nyawa tak bersalah demi keuntungannya sendiri. Masih dengan kain basah yang melekat ketat di tubuhnya, Devi menghampirinya kantung bawahnya, dirogohnya bagian dalam tas, lalu menyeringai puas saat berhasil mengambil selembar foto. Foto itu diambilnya diam-diam ketika Iqbal tengah bekerja. Pemuda tersebut sangat cakap dalam bekerja, tetapi Devi masih bisa menemukan para pekerja lain yang lebih rajin darinya. Devi menyalakan lilin. Apinya berkobar terang di tengah kegelapan malam. Tidak ada angin yang berhembus, seakan mendukung Devi agar semakin mudah melakukan aksinya. Foto Iqbal didekatkan pada api lilin, disulut hingga terbakar habis, sedangkan Devi terus mengucapkan mantra sebagai tanda ia telah menyerahkan karyawannya sebagai tumbal. Foto Iqbal dengan segera berubah menjadi abu. Devi tersenyum puas saat meninggalkan tempatnya menjalankan ritual. Pemuda itu akan meregang nyawa dan Devi akan semakin kaya. Mungkin keadaan ini tidak adil bagi Iqbal, tetapi dunia memang tidak pernah bersikap adil. Keesokan harinya, Devi pun segera pulang untuk membuka warung miliknya lagi. Seperti biasa, pembeli masih berdatangan tanpa henti. Banyak yang protes karena Devi memutuskan tutup untuk beberapa hari. Ada keperluan keluarga, jadi warung harus tutup dulu, Bu, jawabnya saat ia menyajikan pesanan mereka di atas meja. Aroma kuah bakso yang wangi segera membius keluarga pembelinya. Mereka tak lagi bertanya karena sudah tidak sabar untuk makan secepatnya. Devi tersenyum walau jawabannya tidak mendapat respon. Dia lalu kembali ke belakang, menengok Iqbal yang sedang mencuci setumpuk mangkok kotor. Kemana aja, Mbak? Saya itu sampai khawatir loh. Mbak Devi nggak ngasih kabar. Rupanya Iqbal sudah menyadari keberadaan Devi walau ia tak bersuara.
Cari pinjaman uang, Bal. Kamu kan tahu sendiri, Pak Catur itu hanya memberikan waktu seminggu. Dasar rentenir serakah. Air sabun memercik kemana-mana saat Iqbal menggerutu. Memang, ujar Devi setuju, tapi ia tak punya waktu untuk mengobrol lebih lama. Sudahlah, daripada mikirin itu, lebih baik segera selesaikan pekerjaanmu. Aku butuh beberapa mangkok bersih sekarang juga. Iqbal bergegas menyekam mangkok yang baru dicuci menggunakan serbet besi. Setelah yakin mangkok itu kering, diantarkannya kepada Devi. Tapi kenapa Mbak Devi kelihatannya tenang-tenang aja? Apa uangnya sudah ada? Selidik Iqbal penasaran. Menurutmu? Ya, mana aku tahu, Mbak, jawab Iqbal lagi. Keningnya berkerut saat ia berpikir. Kalau belum ada, mungkin saja aku bisa membantu Mbak Devi. Devi tertawa mendengar tawaran Iqbal yang sangat tak masuk akal di telinganya. Bagaimana caranya? Mau menggadaikan sertifikat tanah bapakmu? Bisa-bisa aku yang harus bantu menyelamatkanmu dari amukan bapakmu nanti. Loh, aku itu bisa minjem uang paman, Mbak. Biarpun dia kelihatan seperti gembel, dia itu punya banyak uang loh, Mbak. Iqbal tak mau menyerah begitu saja. Devi mengacak rambut Iqbal dengan gemas tanpa menyadari tingkahnya itu sudah membuat wajah Iqbal tersipu dan salah tingkah. Tidak perlu. Aku itu sudah dapetin uang yang aku butuhkan untuk bayar Pak Catur. Iqbal tak dapat bersuara lagi. Wajahnya masih merah padam dengan tangan memegangi rambut yang baru saja disentuh Devi. Dia hanya mengangguk seperti orang yang tidak bisa berpikir ketika diminta Devi untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia terlanjur terpesona pada Devi hingga tidak menyadari ada yang berbeda pada wanita yang kini berdiri di hadapannya. Sepintas mata Devi memang terlihat sama, masih bersikap manis dan ramah, namun matanya tak lagi bersahabat. Kalau sudah selesai, kamu makan aja dulu. Nanti aja, Mbak, ucap pemuda yang belum lagi berusia 20 tahun itu. Pokoknya cepat makan. Aku itu sudah repot-repot masak untuk kamu loh pagi ini. Jangan sampai masakanmu mubazir, serga Devi. Aku itu tidak suka ayam, tapi rela-rela loh bikinin kamu ayam goreng kesukaanmu itu. Ucapan Devi membuat wajah Iqbal semakin merah. Hatinya bergetar saat mengetahui majikan yang dikaguminya rela memasak untuk makan siang Iqbal. Selama ini biasanya ia membawa bekal sendiri dari rumah. Makanan yang telah dingin seringkali membuat nafsu makan Iqbal berkurang. Sedangkan makan bakso sudah tidak lagi menyenangkan baginya. Setiap hari ia berkutat dengan aroma kaldu sapi tak lagi menggugah selera. Tumben baik, ujarnya pelan. Ia meringis ketika Devi menjentik keningnya walau hanya bergumam sendiri. Rupanya Devi tetap bisa mendengar apa yang ia katakan. Ya Mbak, aku makan sekarang. Dari sudut mata, Devi melihat Iqbal menuju tempat yang ditunjukkannya, di mana dia sudah menyiapkan beberapa lauk makan siang untuk Iqbal. Devi tahu betul makanan apa saja yang disukai Iqbal. Ayam goreng dan sop menjadi masakan favoritnya, cukup sederhana dan tidak merepotkan ketika memasaknya. Dua makanan itu menunjukkan bahwa Iqbal adalah orang yang sederhana. Dia tidak pernah merepotkan Devi, selalu dapat diandalkan ketika warung sedang ramai, berbeda dengan pemuda lain seusianya yang kerap rewel saat bekerja. Selebihnya, dia tak sempat memperhatikan lebih jauh lagi. Devi kembali sibuk melayani pembeli yang tidak sabar menunggu pesanan mereka. Tangan dan kaki Devi sudah luar biasa pegal ketika warung akhirnya tutup. Pembeli sudah bubar pergi satu persatu sehingga Devi mulai merapikan bangku yang berantakan. Iqbal membantunya dengan sigap membersihkan meja yang kembali kotor meski telah dibersihkannya beberapa kali hari ini. Asbak yang penuh dengan abu rokok disisihkannya di sudut. Hanya Bukarti yang tidak ikut membereskan. Perempuan dengan rambut beruban itu duduk di balik meja kasir memastikan semua pemasukan mereka telah sesuai. Kamu sakit? Devi menoleh ke arah Bukarti, mengira pertanyaan itu ditujukan padanya, akan tetapi mata Bukarti justru tertuju pada Iqbal. Hanya kecapean, Bu. Iqbal menjawab pendek, suaranya agak bergetar, semakin meyakinkan Bukarti bahwa karyawannya itu tengah sakit.
Karti memandang Devi, meminta anaknya untuk memberi kelonggaran. Devi hanya mengangkat bahu, menyerahkan keputusan pada ibunya. Lantas dia kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat terjeda. Sudah Iqbal, pulang, istirahat dulu. Tapi pekerjaan saya kan belum selesai, Bu. Sudah, jangan bantah lagi. Cepat pulang dan segera minum obat. Kalau besok masih sakit, istirahat saja dulu. Devi mendesah pelan. Perhatian Bu Karti pada Iqbal lebih seperti seorang ibu kepada anak. Ada rasa tidak nyaman di hatinya karena sebentar lagi ia akan memisahkan Iqbal dan Bu Karti. Akan tetapi dia segera menggelengkan kepala kuat-kuat. Iqbal bukanlah keluarga mereka. Kepergiannya tak akan menyisakan banyak kesedihan untuk Bu Karti, apalagi Devi. Benar apa yang dikatakan ibu, Bal. Putusnya tanpa menoleh ke arah mereka berdua. Sudah, biar aku nanti yang menyelesaikan sisanya. Nah, kamu sudah dengar apa yang dikatakan Devi kan, Bal? Iqbal tidak bisa membantah. Lagi pula apa yang dikatakan oleh Bu Karti memang benar. Saat ini perutnya terasa melilit. Walau telah berulang kali pergi ke kamar mandi, disekanya keringat dingin yang mulai membasahi kening. Kepalanya pun sudah sangat berat dengan rasa sakit yang terus berdenyut. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya, Bu. Disambarnya tas punggung yang selalu dibawa saat berangkat kerja. Usai berterima kasih dan berpamitan, Iqbal berjalan keluar warung. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, kepala Iqbal berdenyut, bertambah nyeri, sedangkan pandangannya mulai menjadi buram. Rumahnya ada di seberang jalan. Dia terpaksa menyeberang jalan dengan sempoyongan. Awas! Iqbal tak menyadari apa yang terjadi. Matanya terlanjur silau oleh cahaya yang datang menyerbu, disusul dengan tubuh yang melayang tinggi, lantas terhempas ke jalan beraspal. Keesokan harinya, bibir Devi terkatup rapat saat Bondan, paman dari Iqbal, datang membawa kabar duka mengenai keponakannya yang kini sedang terbaring di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Kemarin saya memang mendengar ada kecelakaan, tapi karena warung sudah akan tutup, jadi kami tidak sempat mencari tahu siapa korbannya. Bu Karti menggeleng, wajahnya pucat menahan kesedihan. Saya tidak terpikir kalau itu Iqbal. Bondan sendiri tak dapat memberikan penjelasan mengenai keponakannya yang kini koma. Dari keterangan beberapa saksi mata, Iqbal sendiri bertingkah tidak wajar, sengaja memilih untuk menyeberang jalan saat lalu lintas ramai. Spekulasi menyebar dengan cepat. Banyak yang mengira Iqbal sengaja ingin mengakhiri hidup, mungkin karena frustasi belum juga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan teman-temannya sudah sibuk dengan kehidupan kampus. Tetapi Bondan yang mengenal Iqbal dengan baik tak percaya jika keponakannya akan berpikir pendek. Dia tahu betul Iqbal bukanlah pemuda yang mudah putus asa. Ada yang mengatakan kalau Iqbal sengaja, ujarnya pelan, tak ingin menyimpan beban itu seorang diri. Bu Karti dan Devi memang baru dikenalnya, tetapi dua perempuan itu cukup baik, setidaknya berdasarkan cerita Iqbal yang seringkali memuji Bu Karti tiap kali ia pulang bekerja. Di mata Iqbal, Bu Karti seperti sosok ibu yang mengayominya dengan baik, walau status mereka hanya antara majikan dan karyawan. Sedangkan Devi, walau jarang disebut Iqbal, tetapi mata keponakannya itu selalu berbinar tiap kali ada yang menyebut namanya. Mungkin dua perempuan di depannya itu bisa membantu memberi kepastian pada Bondan. Apakah ada perilaku Iqbal yang aneh akhir-akhir ini? Apa? Bu Karti terperanjat. Maksud Bapak, Iqbal itu ingin mengakhiri hidupnya sendiri? Tidak mungkin, Pak. Mustahil kalau Iqbal berpikir seperti itu. Bondan memejamkan mata dengan lega. Pernyataan tegas Bu Karti semakin meyakinkannya bahwa Iqbal bersikap ceroboh. Jahat sekali mulut orang-orang itu. Bisa-bisanya mereka mengatakan Iqbal ingin bunuh diri. Devi melirik ke arah ibunya yang terbawa emosi, namun bibirnya tetap terkatup rapat. Dia sendiri tak tahu apakah harus menangis atau tertawa terbahak-bahak karena kabar yang didengar dari Pak Bondan.
emas permata yang dijanjikan akan segera muncul begitu Iqbal menjadi tumbal tak juga terlihat, walau Devi telah menunggu semalaman penuh, membuat Devi khawatir dan berpikir bahwa ritualnya telah gagal. Akan tetapi, di mana letak kesalahannya? Devi sendiri juga tidak mengerti. Mungkinkah ini semua karena Iqbal yang belum tewas? Tumbal belum diterima secara sempurna, Devi pun tak akan menerima imbalan yang diharapkan, sedangkan sebentar lagi Pak Catur datang untuk menagih uang yang telah Devi janjikan. Bagaimana kalau kita besuk dia di rumah sakit, Bu? Cetus Devi. Tiba-tiba Bu Karti menoleh mengamati bibir anaknya yang kering karena belum tersentuh air sejak tadi pagi. Kamu yakin bisa pergi? Sepertinya kamu itu juga sedang tidak enak badan. Devi hanya kelelahan, Bu. Istirahat sebentar pasti akan sehat lagi kok. Loh, lalu bagaimana dengan warungnya? Devi tersenyum kecut. Dia tak sempat mempersiapkan keperluan untuk berdagang hari ini karena resah menanti imbalan dari tumbal yang diberikannya. Namun, dia tentu tak dapat mengatakan yang sebenarnya. Libur sehari kan tidak apa-apa. Loh, tapi warung Mbak Devi kan baru buka kemarin setelah libur beberapa hari. Masa sekarang mau libur lagi? Pak Bondan bertanya ragu. Rambut Devi ikut bergerak ketika ia menggeleng. Iqbal lebih penting, Pak. Lagi pula pelanggan saya juga tidak akan kabur kemana-mana. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, Devi kembali diam, hanya sesekali menggeleng atau mengangguk ketika diajak berbicara. Bahkan ketika mereka telah tiba di tempat tujuan, Devi seperti menarik diri semakin jauh. Bu Karti berulang kali melirik Devi hanya untuk memastikan anaknya dapat berjalan dengan tegak. Dia curiga Devi tak tidur semalaman. Wajah Devi tampak kuyuh dengan lingkaran gelap di bawah matanya yang terlihat jelas. Ditambah lagi, bibirnya yang kering karena tak minum sedikit pun, walau Bu Karti terus mengingatkannya. Mereka tak pernah sampai ke ruangan tempat Iqbal dirawat. Bondan telah mendapatkan kabar bahwa keponakannya telah meninggal dunia beberapa menit yang lalu. Devi menunduk, tersenyum diam-diam. Malam harinya, dia datang ke rumah Iqbal. Sebagai orang yang dekat dengan Iqbal, tentunya dia harus datang di acara tahlilan. Mbak Devi, mari masuk ke dalam, sambut Pak Bondan ramah. Dia tak sempat memperhatikan wajah Devi yang terlihat lebih bercahaya dibandingkan tadi pagi. Diperkenalkannya Devi kepada perempuan setengah baya yang bersandar lemah di dinding. Mbak, kenalkan, ini Devi, pemilik warung bakso tempat mendiang Iqbal bekerja. Devi bahkan belum sempat mengulurkan tangan ketika tubuhnya dipeluk. Tiba-tiba ia nyaris terjengkang andaikan Bondan tak menahan dari belakang. Ibu Iqbal memeluknya erat. Air matanya terus mengalir dari mata yang telah membengkak. Terbata-bata ia bercerita tentang Iqbal yang selalu menceritakannya sebagai perempuan yang baik hati. Devi mengusap bahu ibu Iqbal dengan perlahan, mencoba menenangkan perempuan yang tengah dilanda duka. Dibiarkannya perempuan itu terus menumpahkan tangis tanpa sadar bahwa orang dalam pelukannya yang telah mengorbankan Iqbal. Entah di mana hati nurani Devi. Bukannya merasa iba kala mendengar sedu-sedan perempuan yang kehilangan anak lelakinya. Dalam hati dia justru menertawakan keadaan yang ironis. Andai ibu Iqbal tahu yang sebenarnya. Dia duduk di samping ibu Iqbal sementara makanan dibagikan pada para tamu. Dia sengaja datang saat acara tahlilan hampir selesai. Tak ingin seperti cacing kepanasan hanya karena mendengar lantunan surah Yasin. Sepiring nasi dengan lauk kari ayam disajikan di depan Devi. Mereka sudah bersiap menyantap makanan ketika salah seorang kerabat Iqbal mengeluh. Siapa yang kentut ini? Busuk. Tidak ada yang menyahut. Mereka semua saling berpandangan dengan raut keheranan. Hidungmu itu yang bermasalah, damprat perempuan lain yang lebih tua. Orang udah ada bau kentut sama sekali kok. Ada Bu, sumpah. Ada yang baru kentut ini. Perempuan muda itu menjepit hidung dengan dua jarinya. Devi tidak melirik. Tangannya memainkan sendok di piring, tapi tak kunjung menyendok nasi. Sementara perdebatan semakin panas, dan kali ini semua sepakat memang ada bau busuk yang menyengat. Wah, ini bukan bau kentut, tapi
tapi lebih mirip bau bangkai. Celetuk yang lain belum selesai berbicara, ia sudah berlari terbirit-birit lalu muntah di kamar mandi. Kelakuannya tak pelak membuat kerabat yang lain semakin geger. Kini semuanya menutup hidung dan mulut dengan tisu atau kain, barang apa saja yang dapat menghalangi bau. Mungkin ada bangkai tikus di dapur, ujar Ibunda Iqbal. Ia lalu berdiri dengan susah payah, lantas menuju dapur, sedangkan Devi masih duduk di tempatnya semula ketika perempuan lain sibuk mencari sumber bau busuk. Keributan semakin menjadi ketika tamu laki-laki di ruang depan juga mengeluhkan hal serupa. Beberapa orang bahkan memuntahkan makanan yang sempat masuk ke dalam perut karena tak tahan busuknya bau bangkai. Acara pengajian menjadi riuh. Masing-masing mencari bangkai yang menjadi sumber aroma menjijikan tersebut. Tidak seorang pun sempat memperhatikan Devi yang duduk tak bergeming. Devi mengangkat kepala, menatap jendela di seberangnya. Daun jendela terbuka lebar, memperlihatkan malam tanpa bulan. Namun bukan kegelapan yang menarik perhatian Devi, melainkan sosok berkalut kain putih dengan noda merah di bagian kepala, tegak berdiri di balik kegelapan. Bola matanya bergelantungan, nyaris lepas dari rongga mata. Tulang hidungnya tak lagi berbentuk, basah oleh darah bercampur nanah. Dahinya rekah, berwarna merah kehitaman. Mungkin itu adalah darah yang telah mengering. Sosok itu menyeringai lebar, memperlihatkan gusi yang tak lagi tertutupi daging dan kulit. Devi menghembuskan nafas panjang. Sosok pocong di seberangnya itu terlihat akrab. Perempuan pemilik tali pocong itu terus mengikutinya. Mulutnya menyeringai penuh amarah karena menyimpan dendam kesumat pada Devi. Devi balas tersenyum, nyaris tak kentara karena sekedar sedikit tarikan di sudut bibir. Dia berujar pelan, percuma menyimpan dendam padaku. Terima saja nasib burukmu. Brak! Terdengar peki kaget dari seluruh penjuru rumah. Angin kencang menghempas pintu, membuatnya terhempas dengan kekuatan penuh hingga dinding itu bergetar akibat kuatnya hempasan pintu. Apa yang terjadi? Sesal Ibunda Iqbal yang sudah berada di dekat Devi. Tadi langit masih cerah, tidak ada mendung, kenapa cuaca mendadak berubah? Angin kembali bertiup mempermainkan daun pintu yang terombang-ambing hingga salah seorang di antaranya berinisiatif mengunci pintu agar tak lagi terbuka. Namun tindakannya itu bukan pilihan terbaik. Pintu yang tertutup membuat bau busuk semakin kuat tercium di dalam ruangan. Kasak-kusuk terdengar semakin kuat, dimulai dari satu orang yang berbisik berkata bahwa ini ada kaitannya dengan kematian Iqbal yang tidak wajar. Mungkin si Iqbal ini mati penasaran, bisik yang lain. Bisa jadi, makanya arwah Iqbal bangkit dari kubur. Bergentayangan error kita. Suara gelas terjatuh membuat keadaan menjadi lebih ricuh, terlebih ketika gelas yang jatuh lebih dari selusin. Pecahan beling berhamburan di lantai bagai di komando. Tamu yang tadi memenuhi rumah Iqbal kini mulai berlarian keluar. Tidak seorang pun ingat untuk berpamitan. Semua lari terbirit-birit seraya berteriak ketakutan. Hanya keluarga Iqbal dan Devi yang tersisa. Semua tercenung, sadar bahwa kejadian yang baru saja terjadi sama sekali tidak wajar. Angin masih berembus kuat, tetapi tak berhasil mengusir aroma bangkai dari dalam rumah. Suara gemerincing piring di dapur terdengar ramai, seakan ada yang memainkannya sebelum dibanting ke lantai. Devi masih menatap ke arah jendela yang tak terpengaruh oleh kekacauan di dalam rumah. Sosok pocong perempuan itu masih berdiri di tempat yang sama, menyeringai penuh dendam padanya. Dia tidak peduli emas yang diinginkannya sudah berada di peti khusus bersamaan dengan meninggal dunianya Iqbal. Besok Devi akan menjualnya ke toko dan akan melunasi hutang pada Pak Catur. Rencana itu membuatnya gelisah. Ia ingin segera pulang demi memastikan emas miliknya masih berada di tempat yang aman. Saya pulang dulu ya Bu, bisik Devi pelan. Ibu sendirian di rumah. Ia menolak saat Pamondan akan mengantar pulang. Tidak perlu Pak, tidak perlu. Devi bersenandung pelan sambil berjalan pulang. Suasana hatinya sangat baik sehingga ia tak peduli pada sosok menyeramkan yang masih saja terus mengikutinya. Rumah Devi sunyi.
Sepertinya Karti sudah tertidur setelah seharian menangisi kepergian Iqbal. Bagi Bu Karti, Iqbal memang sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Devi masuk ke dalam kamar sebentar. Dada ibunya yang naik turun dengan teratur membuat perasaan Devi menjadi tenang. Suatu hari nanti, ibu akan merelakan kepergian Iqbal. Lagi pula, semua ini Devi lakukan untuk kebahagiaan ibu juga. Bisik Devi seraya menyelimuti Karti. Setelah memastikan Karti tidak terbangun, Devi masuk ke kamarnya sendiri, lalu dikuncinya rapat-rapat agar lebih aman. Dadanya berdebar saat ia mengambil kunci untuk membuka peti. Bayangan kilau emas membuatnya semakin tak sabar untuk menimang logam mulia itu sekali lagi. Kalau bisa, Devi ingin tidur sambil memeluk semua emas yang baru didapatkannya tadi siang. Ceklek. Kunci terbuka dengan suara pelan. Devi tersenyum sumringah, tetapi senyumnya segera luntur ketika ia mendapati peti itu hanya berisi pecahan genteng. Apa? Apa ini? Devi meraih pecahan genteng itu, memandangnya tak percaya, lalu dibanting keras ke tanah. Ia terus mengaduk-aduk peti, mengira emasnya tersembunyi di antara pecahan genteng itu, tapi nihil. Emas yang tadi siang masih sempat digenggamnya kini sudah hilang tak berbekas. Sial, Devi mengumpat keras, matanya merah karena marah. Pasti ada orang yang tadi masuk ke dalam rumahnya lalu mencuri emasnya. Tapi siapa? Darah Devi terasa mendidih, nafasnya naik turun dengan cepat. Dia harus segera mencari pencuri laknat itu, lalu memberikannya pelajaran. Dia membalikkan tubuh, lalu terdiam. Pocong perempuan sialan itu masih mengikutinya. Minggir, bentak Devi keras. Sosok di depannya bergeming, aroma busuk menusuk hidung. Tetapi Devi tak peduli. Pikirannya kalut karena emas miliknya raib begitu saja. Minggir kataku, bentak Devi sekali lagi. Namun kegarangannya mulai turun ketika ia mendengar tawa lirih dari sosok pocong di depannya. Pocong itu melayang mendekat sehingga wajah mereka hanya terpisah beberapa jengkal. Bibir yang sudah robek perlahan bergerak, memperlihatkan gigi yang berwarna merah karena darah. Lidahnya pucat, bergerak kaku saat ia berbicara. Manusia laknat. Devi tanpa sadar melangkah mundur. Tubuhnya membentur meja dengan keras sehingga seluruh barang di atasnya jatuh beramburan. Apa? Apa maumu? Tantang Devi geram. Dia berusaha untuk tetap terlihat tenang walau hatinya sudah gelisah. Penipu murahan. Tumbal yang kamu berikan bukan berjaka. Devi sontak menahan nafas. Iqbal tidak berjaka, lalu apa hubungannya? Nyinarsi tidak pernah mengatakan jika tumbalnya itu harus berjaka. Akan tetapi Devi tak sempat membela diri. Angin berhembus kencang membuat tirai jendela bergerak liar lalu membelit kuat di leher Devi. Devi tidak menyerah begitu saja. Nyawa yang sudah di ujung tanduk membuatnya bertindak nekat. Tangannya mencakar-cakar, digerakkan seluruh sisa tenaganya agar bisa terbebas dari cekikan. Udara tak berhasil masuk ke dalam paru-paru Devi. Pandangannya semakin buram, diiringi suara tulang leher yang patah. Badannya tersuruh ke tanah dengan suara nyaring. Kekeh kejam kembali terdengar dari sosok di depannya. Dia tampak sangat menikmati saat-saat terakhir Devi. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di luar kota, Nyinarsi duduk sambil merokok. Di depannya ada selai kain putih kotor tergeletak di atas meja. Perhiasan emas menumpuk tak jauh dari tali pocong berkilau terang karena cahaya lampu. Dasar perempuan bodoh. Dia berbicara sendiri. Terlalu mudah percaya dengan semua ceritaku. Nyinarsi tersenyum lalu meraup perhiasan emas itu. Dia kini semakin kaya. Selesai. Wah, luar biasa kisahnya Devi. Bagaimana pesugihan lagi-lagi memakan korban. Korban apa sih? Tipu daya iblis di sini ya, dijanjikan emas dan lain-lain. Ya awalnya Devi kan mau begitu karena kesulitan ekonomi ya. Jadi kembali lagi kesulitan ekonomi, bagaimana terutama dia harus membayar utang-utangnya kepada Pak Catur ya.
Kalau utang-utang yang nggak dibayar, rumahnya diambil. Kalau nggak dia harus nikah tuh sama tua bangka brengsek itu ya teman-temannya. Tapi di sini Devi mengambil jalan yang salah, yang mana ia berubah menjadi orang yang kejam, tega menumbalkan karyawannya yang sangat baik yaitu Iqbal. Tapi sayang, di sini tipu daya iblis sekali lagi. Tidak disebutkan bagaimana persyaratan tumbal atau korban yang diberikan. Ya main kasih korban, ya mungkin sorry ya, tapi sebelumnya secara status Iqbal mungkin perjaka, secara status di KTP ya, tapi kan aslinya ternyata enggak perjaka lagi, dan di sini korbannya atau tumbalnya tidak diterima, yang mana pada akhirnya kematian lah yang diterima Devi. Dan di ujung sana di ending, ternyata sang dukun nyainya itu sedang bermain dengan emas di dalam peti. Jadi dia yang dapat ya. Jadi masih misteri juga sini sebenarnya. Memang sengaja dukunnya menipu atau bagaimana kurang paham juga ya. Yang jelas ini ada pesugihan tali pocong yang mana tuh sebenarnya pocongnya juga tersiksa ya, udah mati masih dimanfaatin aja. Keren banget kisahnya untuk kisah Waras Senja, dan ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar atau pendapat lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, teman-teman, kita upload setiap hari ya, setiap malam jam 9 malam atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yuk, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas teman-teman, lewat audio, rekaman suara boleh, lewat tulisan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.